wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita majelis ke-8 dalam mengkaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bab mengangkat najis dan penjelasan caranya. Kita akan baca hadits ke-26 yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan. Kata beliau, wa ini bin Amr ibn Kharijah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilati wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahah. Kata beliau dari Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami di Mina. Ini tentunya di haji, di musim haji. Wa huwa ala rahilati, dan beliau berada di atas hewan kendaraannya. Jadi beliau berkhutbah di atas kendaraan. Walu abuha yasilu ala katifi, dan air liur hewan tersebut mengalir di atas pundakku. Ini poinnya di sini. Air liur hewan tunggangannya Nabi itu mengalir di atas pundaknya. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad seperti yang dikatakan oleh penulis, jilid 4 nomor 186 dan At-Tirmidzi nomor 2121. Derajatnya sahih dengan pendukung dari jalur lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa kita katakan begitu? Karena hadits ini dalam sanadnya ada kelemahan kalau dia bersendiri. Karena padanya terdapat rawi yang lemah bernama Syahr ibn Haushab. Iya, dia adalah rawi yang lemah, tapi ada pendukung dari jalur Ibnu Umar. Sehingga naik ke derajat yang sahih. Adapun biografi dari Amr ibn Kharijah, nama beliau adalah Amr ibn Kharijah ibn Al-Muntafiq Al-Asadi. Beliau wafat tahun 50 Hijriah. Beliau wafat tahun 50 Hijriah. Yaitu 40 tahun setelah Nabi meninggal. Radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun fikih hadis
Ini menunjukkan air liur hewan yang halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Dan ini tidak ada silang pendapat. Iya, air liur hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Dari mana kita tahu? Ini dia memegang kendaraannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air liur yang mengalir di pundaknya, tidak ada perintah untuk dicuci, tidak ada perintah untuk dicuci, sehingga kalau tidak ada perintah untuk dicuci, maka dia tidak najis, karena asalnya suci. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama rahimahumullahu ta'ala. Oleh karena itu, kalau hewan minum di ember yang dimakan dagingnya, minum di ember, air sisa minumnya itu tidak najis. Tempat minumnya juga tidak najis. Iya. Boleh kita berwudu. Iya dengannya. Ini fikih pertama terang dalam hadits ini. Alhamdulillah. Kedua juga ada isyarat dari hadits tadi. Tidak najisnya kencing dan kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya. Kenapa bisa? Nabi SAW dalam waktu haji itu, beliau tawaf, itu naik kendaraan. Beliau tawaf naik kendaraan. Di Mina, di Arafah, beliau naik kendaraan. Apalagi datang sebenarnya terkait dengan masalah ini, masalah yang kita sebutkan ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di haji terakhir beliau itu beliau menyalami Hajar Aswad itu dengan mihjan, dengan tongkatnya di atas kendaraannya. Kata para ulama, tentunya itu kendaraan waktu tawaf itu 7 kali putaran, pasti ada buang air besar, buang kencing. Iya. Ini menunjukkan tidak najis hal tersebut. Dan ini didukung lagi oleh hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Bukhari Muslim. Dulu orang kalau masuk Madinah itu sakit, wabah, penyakit yang ada di Madinah. Kemudian setelah itu Nabi berdoa supaya dipindahkan. Waktu itu orang-orang yang datang ke sana sakit. Maka Nabi menyuruhnya untuk meminum air kencingnya unta. Ya kalau najis, tidak boleh diminum. Ini pendalilannya. Ini menunjukkan dia tidak najis. Dalil terakhir, Nabi SAW itu sholat, membolehkan sholat di kandang kambing. Tentunya ada kotorannya, ada kencingnya. Ya, tapi Nabi membolehkan sholat di kandang kambing. Ini semuanya menunjukkan apa yang kita katakan tadi. Bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis. Semua hewan yang dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya. Kotoran sapi, kerbau, ya, onta, kambing tentunya. Semua yang dimakan dagingnya itu tidaklah najis. Dan pernyataan ini itu merupakan pernyataan dari keumuman as-salaf, keumuman dari para salaf. Ya, dari ulama terdahulu. Dia yang mengatakan tidak najisnya. Kemudian berikutnya ini kandungan dari hadis tadi. Adapun hewan yang
tidak dimakan dagingnya sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita keluar dari kotoran hewan, kita masuk di pembahasan berikutnya lagi, mani. Kata beliau di hadits 27, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana andur ila atharil ghusli fi, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, kata Aisyah, mencuci pakaian bekas mani. Bekas mani. Lalu beliau keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut. Pakaian tadi yang beliau cuci dari bekas mani. Dan saya masih melihat bekas cucian itu. Artinya beliau hanya mencuci di tempat yang kena mani. Tempat yang kena mani. Kata beliau muttafaqun alaih. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itu sumber haditsnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 229, Muslim nomor 289. Derajatnya tentunya sahih. Kita ambil lagi setelahnya nomor 28. Karena masih tentang mani, wali muslimin laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fil lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidupri min thawbi. Masya Allah. Kata beliau dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah berkata, sungguh benar-benar saya menggosoknya, yaitu bekas mani itu, dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sholat menggunakannya. Apa maksudnya menggosoknya? Beliau bilang, dalam lafaz Muslim juga, aku benar-benar pernah mengeriknya. Jadi gosok tadi itu mengeriknya tanpa air. Mengeriknya tanpa air. Mani yang kering dengan kuku dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang ini, hadits ini riwayat Imam Muslim nomor 288 dan lafaz kedua itu nomor 290. Derajat hadits sahih. Adapun biografi dari Aisyah, beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Di Mekah pada bulan Syawal waktu itu setelah meninggal Khadijah. Iya. Pada usia 6 tahun. Tapi belum hidup bersama. Jadi ketika meninggal Khadijah, Rasulullah telah bersama Khadijah 25 tahun kemudian meninggal. Maka beliau menikahi setelahnya 2 orang perempuan. Sauda waktu itu janda. Kemudian Aisyah gadis, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Nabi. Waktu itu berusia, masih usia nikahnya di Mekah, usianya 6 tahun. Dan Nabi SAW tinggal serumah dengannya itu pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Ada juga mengatakan tahun pertama Hijriah. Iya, tahun kedua Hijriah. Setelah berumur 9 tahun. Jadi sudah akad, sudah menikah tapi belum serumah. Karena masih berusia 6 tahun. Nanti sudah berhijrah ke Madinah, baru mereka hidup serumah. Hidup serumah. Dan hidup bersama Nabi SAW itu selama 9 tahun saja. Iya, selama 9 tahun saja. Iya.
Karena Nabi meninggal saat Aisyah radhiyallahu taala anha masih berusia 18 tahun. Masih berusia 18 tahun. Aisyah, istri paling muda yang belum tinggal. Yang belum tinggalkan, yang belum meninggal di atas. Masih 18 tahun. Dan belum meninggal pada tahun 57 Hijriah. 57 Hijriah. Berarti beliau hidup setelah Nabi meninggal itu 47 tahun. 47 tahun. Dan dikubur di pekuburan Baqi. Itu belum meninggal tentunya di Madinah. Di Madinah. Adapun hukum fikih seputar hadits ini 3 lafaz, 3 riwayat. Semuanya menceritakan tentang mani. Pertama, hukum mani. Iya. Hukum mani itu suci. Tidak najis. Mani itu suci, tidak najis. Apa itu mani? Ya, kita sebutkan mani itu di bawah. Mani adalah ibarat dari air putih yang kental. Keluar ketika syahwat memuncak. Iya, keluar ketika syahwat memuncak. Dan keluar dengan memancar, iya, terdorong kuat. Serta setelahnya akan ada lesu bagi orang yang sudah keluar maninya. Ini mani laki-laki ya, tapi ini mani laki-laki. Yang keluar terpancar, yang cairan putih tadi, kental. Adapun maninya perempuan, dia enggak seperti maninya laki-laki. Dia warnanya kekuningan tipis. Kekuningan ya dan tipis. Iya, keluarnya juga enggak sama dengan mani laki-laki yang terpancar. Ya, yang terpancar. Ini mani. Dan mani itu hukumnya suci. Tidak najis. Dari mana kita ambil dari hadits tadi? Karena Aisyah hanya mengkerik. Walaupun di lafaz awal Nabi mencucinya. Itu bukan menunjukkan najisnya. Karena riwayat kedua Aisyah hanya mengkeriknya. Mani yang kering itu. Kalau najis maka akan dicuci. Tapi ini Nabi hanya apa? Aisyah hanya mengkeriknya. Iya. Ini kalau mani. Adapun madi itu najis. Madi itu kalau madi adalah cairan licin putih tipis. Keluar ketika syahwat. Keluar ketika syahwat juga. Tidak terpancar. Ini bedanya dengan mani. Ketika syahwat ada, maka akan keluar yang namanya madhi. Cairan tipis, putih juga. Ketika syahwat naik dan tidak terpancar. Dan tidak lesu setelahnya. Kalau keluar, biasa keluar ketika seorang itu bercumbu dengan istrinya. Atau memikirkan atau melihat dengan syahwat. Itu semua akan memunculkan yang namanya madhi. Yang namanya madhi. Dan madhi hukumnya najis. Ini bedanya antara mani dan madhi. Mani tidak najis. Tidak najis. Sementara madhi hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Dari mana kita tahu najis? Ada hadits, ya. Ada isyarat di sini kalau hadits ini mani dicuci, berarti madi juga dicuci. Tapi ada sebenarnya hadits yang lebih jelas tapi belum tak sebutkan.
di bab najis ini. Riwayat Imam Al-Bukhari juga dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, kuntu rajulan madda'an. Saya lelaki yang suka keluar madi. Ali bin Abi Thalib beliau bercerita. Fa'amartu rajulan ayas alan nabiyya. Maka saya suruh seorang untuk bertanya kepada Nabi. Belum tidak bertanya langsung karena belum sebutkan alasannya. Lima kani benati. Karena kedudukan putri belum malu bertanya kepada mertuanya langsung karena putrinya. Yaitu beliau kan menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka jawaban Nabi, tawaddo waksil dakarok. Kamu berwudu, cuci kemaluanmu. Disuruh cuci. Cuci kemaluanmu dan berwudulah. Ini menunjukkan madi itu najis. Madi itu najis. Dari sini sebagai faedah saja, saya sengaja tidak tulis karena juga bukan babnya. Bukan babnya di sini, itu bab di masalah al-muda'abah wal mubasyarah. Masalah berciuman dan bercumbu dengan istri. Kadang sebagian orang bertanya, apa hukum mencumbui kemaluannya suami? Orang macam-macam bertanya, saya lewati beberapa kali pertanyaan seperti itu. Karena ada juga sebagian orang yang menjawab ketika ditanya itu, dia bilang boleh. Dia jawab boleh. Tersebar kadang jawaban seperti itu. Ini tidak memikirkan, bukan ini hanya mereka kadang berdalil, kan istri itu adalah kebunnya suami. Boleh dia melakukan apapun. Ini namanya tidak memikirkan hal lain. Harusnya dia pikirkan kalau istrinya mencumbui suami di, mohon maaf, kelaminnya itu, iya, kan akan naik syahwat. Ketika naik syahwat, akan keluar yang namanya madi. Ketika keluarnya yang namanya madi, itu kan langsung akan masuk di mulutnya istri. Bisa saja tertelan. Berarti dia akan menelan najis. Haram. Menelan najis. Anggaplah mani itu tidak najis. Tapi kan sebelum keluarnya mani, yang keluar duluan adalah apa? Madi. Tidak boleh kita berfatwa halal seorang istri, ya, apa ya bahasa terus terangnya, menjilat. Mohon maaf anak muda. Iya. Menjilat kemaluan suaminya haram. Karena akan dia jilat najis. Akan keluar itu yang namanya madi yang najis. Di samping juga ulama di sana ada menegaskan bahwa mulut itu bukan untuk dipakai itu. Iya. Dan para ulama juga mengatakan itu tidak datang, tidak muncul kecuali orang yang suka nonton. Iya, perbuatannya orang kafir. Dan mereka sengaja video. Itu bukan kebiasaan muslim. Itu kebiasaannya orang kafir. Orang-orang yang tidak peduli terhadap najis. Orang kafir ada dua. Ada yang berekstrim terhadap najis. Sehingga kalau istrinya haid, dia tidak akan tidur bersama. Ada yang ekstrim. Itulah Nasoro. Dan di sana ada yang menyepelekan yang namanya najis. Biar istrinya haid, biar najis, dia tetap lakukan. Itu orang Yahudi, kita Muslim. Kita Muslim yang pertengahan. Tidak boleh kita ikut-ikut orang itu. Iya. Jangan sampai kita cari suasana baru. Kita melakukan hal yang dilarang.
Itu tidak dibolehkan. Sangat disayangkan kalau ada orang fatwakan boleh. Dan banyak orang mendengarkan fatwa seperti itu. Iya, dia tidak pikir. Iya, memangnya setiap dia jilat dia pergi berludah dulu. Kan tidak mungkin. Susah. Iya, itu dilakukan. Apalagi dalam puncak syahwat. Dalam puncak syahwat. Ini masalah. Ini sebenarnya tidak disampaikan di sini. Ini adalah nanti di masalah hubungan suami istri. Tapi kebetulan lewat dan juga banyak fatwa yang tersebar seperti itu. Ya, maka kita singgung sekalian hal itu. Jadi ini madi najis. Madi najis. Kemudian masalah fikih berikutnya, cara mensucikan mani. Sudah jelas di hadits adalah dengan mencucinya. Itu cara pertama, boleh. Hanya mencuci yang ada maninya itu. Tidak harus cuci seluruh pakaian, tapi yang ada maninya itu. Iya. Atau dengan mengeriknya. Jika sudah kering. Jika sudah kering. Dan cara mensucikan mati adalah dengan mencucinya. Karena Nabi katakan cuci kemaluanmu. Kalau pakaian, cuci pakaiannya. Karena juga tidak bisa dikerik. Karena kalau mani mengering, dia kan berbentuk kental. Sementara madi kan tipis. Sehingga akan menyatu dengan pakaian. Maka dicuci di situ tempat keluarnya. Dicuci yang kena. Tidak perlu cuci seluruhnya. Cukup cuci yang kena madi. Ini caranya. Ini caranya. Dan di sana juga ada faedah lain terkait di nanti, tapi masih lama sekali mungkin kita akan jumpai di masalah pakaian. Boleh kita sholat menggunakan pakaian yang kita pakai tidur dan pakai bergaul dengan istri. Tidak harus yang pakaian sholat itu harus pakaian sholat. Boleh. Nabi kan pakaian tadi kena mani. Berarti kan belum pakai untuk berhubungan dengan istri. Tidak ada masalah. Kan memang syarat dalam pakaian sholat adalah yang penting tidak najis. Yang penting tidak najis. Walaupun bersamaan dengan itu kita katakan kalau kita keluar sholat ya ambil pakaian yang terbaik. Ambil pakaian yang terbaik. Cuman kalau ada orang sholat menggunakan pakaian yang dia pakai tidur, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Yang penting tentunya tidak najis. Atau tentunya tidak punya bau yang mengganggu tetangga di soft. Dan kadang juga kan pakaian yang kita pakai tidur, saat tidur namanya berkeringat, itu kan menyebabkan bau yang tidak bagus. Sehingga akan mengganggu teman. Itu lagi yang dilihat. Jangan sampai kita bilang, bau bajumu. Ini yang lu pakai tidur, pakai sholat. Kan enggak najis, Ji. Bukan masalah najis, bau. Itu bedakan. Karena malaikat itu juga akan terganggu dengan apa yang Bani Adam terganggu dengannya. Jadi ini seputar ini, tapi itu nanti di bab tentang pakaian. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, hadis yang ke-29. Wa an Abis Samhi radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Ini tentang kencing. Tentang
kencing. Kata beliau akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahul Hakim. Dari Abu Samh radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bekas kencing bayi perempuan itu yugsal, dicuci, harus dicuci. Dan bekas kencing bayi laki-laki, ia cukup diperciki dengan air. Iya. Kata beliau dikeluarkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai sahih oleh Al-Hakim. Disahihkan oleh Al-Hakim. Sumber hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud nomor 376, An-Nasa'i nomor jilid 1 nomor 126, juga ada 158. 2 kali beliau ulang hadits ini dalam Sunan Al-Kubra, Sunan An-Nasa'i. Dan Al-Hakim beliau sahihkan dalam Sahih Al-Hakim jilid 1 nomor 166. Derajat hadits ini sahih seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Adapun biografi dari Abu Samh, nama beliau adalah Iyad Abu Samh. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ini Abu Samh, beliau pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak tahu kapan beliau wafat. Saya belum dapat. Sehingga saya kosongkan. Iya, belum dapat tahun berapa beliau wafat. Ini pelayannya Nabi yang ini. Beliau sebelumnya budak. Ya, kemudian dia dimerdekakan. Beliau dimerdekakan. Abu Samh, namanya Iyad. Namanya Iyad. Adapun tahun meninggalnya sampai sekarang saya belum dapat. Iya. Adapun faedah dari hadis, ya, menjelaskan cara membersihkan kencing bayi perempuan adalah dengan mencucinya. Dan bayi laki-laki dengan memercikannya. Jadi dibedakan. Para ulama menggali apa faedahnya. Mereka sebutkan karena kencing bayi perempuan itu dicuci karena sedikit yang kena. Karena dia tidak kemana-mana. Keluar langsung ke situ. Di kain yang ada. Beda bayi laki-laki. Keluar dia semprot. Seperti sumur. Keran air. Iya kan? Apalagi kemana-mana. Maka diringankan untuk membersihkannya. Diringankan untuk membersihkannya. Iya. Ada juga faedah yang pernah saya dapat. Kenapa dibedakan? Kata mereka, karena biasa bayi laki-laki itu lebih disenangi sehingga lebih sering dibawa-bawa. Nah kalau harus dicuci itu memberatkan. Sementara bayi perempuan biasanya tidak dibawa-bawa. Ya, ini diantara sebab-sebab yang para ulama kita sebutkan. Adapun kita walaupun tidak tahu hikmahnya, ya kita amalkan hadits itu sudah lebih utama. Mau kita tahu hikmahnya atau tidak. Yang jelas kalau bayi laki-laki cukup dipercikan. Bayi perempuan adalah dengan mencucinya. Ini faedah pertama. Faedah kedua, membersihkan kencing anak laki-laki dengan mempercikan air itu selama anak laki-laki tersebut masih meminum ASI dan belum memakan makanan. Adapun kalau sudah makan makanan maka harus dicuci. Harus dicuci. Dan ini alhamdulillah tidak ada silang pendapat di kalangan ulama fikih seperti itu. Maksudnya sampai batas dia memakan makanan. Artinya kalau selama dia masih makanan pokoknya adalah
air ASI ibunya, maka masih disyariatkan untuk percik saja. Untuk percik saja. Kemudian fikih ketiga, najisnya kencing anak-anak. Dan ini tentunya kencingnya orang dewasa tentunya lebih najis. Jangan sampai tadi itu cara membersihkannya saja yang dibedakan. Bukan menunjukkan tidak najis. Tetap najis. Itu namanya kencing, itu najis. Termasuk kencing anak-anak. Itu najis. Cara membersihkan saja yang dibedakan. Dan kita juga bisa pahami dari hadits bahwa kalau orang besar berarti harus dicuci. Kalau orang besar itu kencingnya harus dicuci, tidak dimaafkan seperti anak kecil tadi. Baik, kita cukupkan dulu. Sebenarnya masih ada 2 hadits ya. Masih ada 2 hadits lagi setelahnya. Cuman insya Allah kita ambil saja di pertemuan akan datang. Insya Allah ta'ala. Karena sudah masuk waktu. Kita adzan dulu baru kita masuk di tanya jawab. Baik, kita lihat sini pertanyaan yang masuk. Apakah setiap setelah mendatangi istri diharuskan mandi wajib atau bagaimana Ustadz? Maksudnya dilihat sini maksudnya apa maksud dari setiap itu? Maksudnya kalau setiap kali mandi, setiap kali berhubungan badan, kemudian setelahnya datangi lagi, berhubungan badan lagi atau bagaimana? Jelas? Pertama kita jelaskan dulu kemungkinan yang pertama. Kalau yang diinginkan dia mendatangi istrinya, berhubungan badan, kemudian dia ingin sholat, wajib, mandi wajib. Sebelum sholat. Sebelum sholat. Iya. Tapi kalau yang diinginkan adalah kemungkinan kedua. Dia mendatangi istrinya. Belum datang waktu sholat. Kemudian dia mau mendatangi lagi istrinya. Kedua kali. Atau ketiga kali. Atau keempat kali. Tapi belum mau sholat. Belum datang waktu sholat. Apakah harus mandi di antara keduanya? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak harus mandi. Yang dia lakukan adalah sunnah berwudu di antara keduanya. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Nabi SAW katakan, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada ayya'udah, falyatawaddo bainahuma wudu'an." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi istrinya berhubungan badan, kemudian dia ingin mengulang lagi. Sudah selesai ronde pertama, mau ronde kedua. Dia mau mengulang. Atau ronde ketiga lagi, keempat lagi, kelima lagi, dia mau mengulang. Ia sampai 12 ronde atau berapapun. Dia mau mengulang. Maka kata Nabi, hendaklah dia berwudu antara keduanya. Itu sunnah. Berwudu antara keduanya. Kenapa? Ditambah dalam riwayat Imam Al-Hakim, beliau berkata, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْأَوْدِ. Karena itu lebih membuat semangat untuk ulang. Ini sunnah, Masya Allah. Iya. Lebih membuat apa? Semangat. Kalau mau mandi, mau lebih segar lagi, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Cuman kalau dibilang wajib, tidak. Kalau dikatakan wajib, tidak diwajibkan.
bawahan saya dari cuti jalan-jalan. Saat pulang dia bawa oleh-oleh dan berikan ke saya. Saya bilang kasih saja ke teman-teman dimakan sama-sama. Dia bilang sudah saya kasih semua teman. Sisa kita yang belum. Dia saya ambil oleh-olehnya. Apakah boleh saya menerima oleh-oleh tersebut? Kalau tidak boleh, apakah saya bagikan ke teman kantor saja? Iya. Ya tergantung sebenarnya dalam hal tersebut. Dia kasih kita karena atasan atau hanya hadiah karena habis keluar kota. Iya. Kalau hanya hadiah yang sudah biasa dilakukan orang kalau pulang dari jalan-jalan kasih hadiah temannya, enggak masalah kita ambil. Enggak masalah kita ambil. Iya. Adapun kalau karena atasan, maka butuh dilihat apakah ada di atasnya kita atau tidak. Kalau kita adalah yang paling atasnya, kita yang punya perusahaan, ya kita yang putuskan. Kita yang putuskan hal tersebut. Apa hukum wudhu tanpa sehelai kain tetelanjang? Boleh, enggak apa-apa. Bukan syarat yang berwudhu harus pakai pakaian. Yang penting di ruangan tertutup. Jangan sampai nanti saya bilang boleh kita pergi di luar. Enggak pakai apa-apa, itu masalah. Iya. Ini di dalam kamar mandi, sebelum kita pakai pakaian, sebelum keluar, dia sebelum pakai handuk, boleh kita berwudu. Apakah ketika keluar mandi, apakah wajib mandi wajib? Ini nanti nih. Karena nanti sebenarnya ada bab khusus tentang junub dan mandinya. Jadi sekarang ini kita masih bahas najis atau bukan. Bukan masalah mandinya. Akan datang di kitab At-Thaharah ini. Cara mensucikan air kencing bayi laki-laki dengan cara dipercikan selama anak itu minum ASI. Bagaimana anak bayi yang awal lahir minum susu formula? Iya, keluar dari itu. Keluar dari perkataan Nabi SAW tadi. Karena dikata Nabi itu selama belum makan makanan. Artinya masih makan pokoknya adalah air susu ibunya. Adapun makanan lain itu tidak terhitung lagi yang disebutkan tadi. Ya saya bacakan saja. Siapa tahu kalau saya tidak baca dan saya tidak jawab akan berulang terus. Afan Ustadz, saya mau bertanya. Apakah Ustadz tidak ingin berpoligami? Gimana antum itu kalau ditanya itu? Soalnya saya punya teman janda. Belum berakhir, belum berakhir. Dia fans sama Ustadz. Dan dia pernah bilang kalau dia siap dipoligami. Asalkan Ustadz yang menjadi suaminya. Jadi, Masya Allah. Jadi pertanyaan yang seperti itu sebenarnya sering. Tapi saya lewatkan juga.
Kadang saya jawab di satu daerah satu pertanyaan supaya tidak berulang terus. Jadi saya pernah juga ditanya, saya bilang saya tidak mau berpoligami. Bukan karena haram, tapi tidak mau. Apa alasannya? Jangan kira kalau menjadi istri saya gemetar. Enak hidupnya. Saya kasih tahu dulu jadwal. Supaya kita mundur. Iya. Saya setiap hari kegiatan itu keluar dari rumah sebelum jam 7. Pulang paling cepat jam 2 siang. Keluar lagi paling lambat jam 5 sore. Jadi itu setiap hari. Itu selain Sabtu Ahad. Itu Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad saya ke daerah. Tergantung. Pekan ketiga, Parepare, Pindrang, Sidrap. Pergi malam Jumat, malam Sabtu, pulang malam Senin. Pekan yang lain, daerah lain. Pekan keempat, Bone. Pekan kedua, pekan pertama kadang ke Palu, 3 bulan sekali. Pekan pertama kadang ke Majene, Sulbar, setiap 2 bulan sekali. Terus kalau saya pulang ke rumah, banyak lama yang mau tidak bisa disebutkan semuanya yang dikerja. Antum kira itu mengajar, langsung mengajar begitu. Itu disiapkan lama. Jadi sebelum keluar itu tadi itu, jangan kira bersama istri. Sebelum keluar tadi itu. Sebelum tidur jangan kira bersama istri. Karena kita mau mengajar, harus disiapkan lagi baik-baik yang kita mau ajar. Nanti kita ngomong sembarang. Semuanya kalau kita salah, yang penting sudah berjuang untuk mengulang, kan tidak berdosa. Jadi waktunya, makanya saya selalu bilang bahwa enggak. Kalau ada orang WA poligami atau bertanya, tidak. Tidak ada waktu. Ini saja alhamdulillah banyak sekali saya dolimi istri saya. Sedikit sekali bersama. Banyak sekali saya dolimi. Sedikit. Atau bayangkan pulang jam 2. Mau bersama lama-lama, ya kita harus mengulang pelajaran. Kadang duduk bersama istri, kita harus tenteng buku. Sebentar kita mau mengajar. Iya. Jadi susah. Saya tidak bisa bahasakan bagaimana keadaan begitu. Belum lagi kita ada program tulis buku. Jadi kita mau apa menjadi istri saya. Ini saja satu, alhamdulillah. Syukur-syukur saya dikasih waktu yang luas, yang banyak. Dimaafkan banyak. Iya. Jadi tidak mungkin saya mau berpoligami. Ini saja satu, saya banyak dolim. Banyak kekurangan. Kadang dibutuh antar, saya tidak bisa antar. Saya harus keluar, harus pergi. Kan begitu. Banyak saya dolim. Mau lagi menambah. Saya tidak mungkin mau menambah kedoliman. Tidak mungkin saya mau menambah kedoliman. Jadi kita bertanya hal yang tidak mungkin. Cari saja lelaki soleh yang jauh lebih baik daripada saya.
Itu lebih bagus. Insya Allah kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kita rezeki yang terbaik. Rezeki yang terbaik. Wallahualam. Itu sedikit saja. Supaya ini saya jawab satu kali di sini. Alhamdulillah supaya tidak muncul lagi. Alhamdulillah. Sholat Medi? Tidak enak bisa jawab setelahnya nih. Alhamdulillah. Apa hukum minum berdiri? Minum berdiri mubah. Ada ulama juga mengatakan makruh, tapi tidak sampai haram. Ada ulama juga mengatakan makruh tidak sampai haram. Iya. Yang benarnya mubah. Walaupun kita katakan kalau di sebagian daerah itu kan aib minum berdiri. Maka kita jangan berdiri. Jangan berdiri. Izin bertanya Ustadz. Maunya saya berpuasa di hari Senin dan tiba-tiba berniat untuk melakukan puasa Daud. Apa bisa langsung melakukan puasa Daud besoknya di hari Selasa? Boleh. Tidak ada masalah. Kalau kita sudah puasa hari Senin, kemudian mau langsung puasa Daud setelahnya, maka kita puasa hari Rabu, bukan hari Senin, Selasa. Karena kalau hari Selasa bukan lagi puasa Daud. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari berbuka. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika kita bersedekah kepada orang yang penipu. Apalagi penipu tersebut termasuk narapidana. Apakah pahalanya sama dengan kita bersedekah dengan orang yang membutuhkan? Ya, kalau kita bertanya sama tentunya tidak. Karena pahala daripada sedekah itu tergantung manfaatnya. Makin luas manfaatnya, makin besar manfaatnya, maka makin besar pahalanya. Dan makin sempit manfaatnya, maka makin sempit pula pahalanya. Jadi tergantung. Jadi berbeda-beda orang bersedekah. Berbeda-beda orang pahalanya dalam bersedekah. Saya meminjam uang kepada teman. Lalu saya mengembalikan uang tersebut lebih sedikit dari yang saya pinjam sebagai tanda terima kasih. Apakah boleh Ustaz? Boleh kalau tidak ada akad sebelumnya. Jika tidak ada akad untuk mengembalikan lebih, boleh. Itu bukan riba. Jika tidak ada akad, itu bukan riba. Kita baca lagi satu pertanyaan terakhir. Afan Ustadz, ana sudah umur 23 dan sudah ada keinginan untuk menikah. Tapi masih terkendala uang panai dari orang tua. Sedangkan saya paham umumnya ikhwah yang paham agama mencari akhwat yang mudah maharnya. Mohon doanya Ustadz agar Allah memudahkan anak yang ingin saya tanyakan bagaimana saya bisa membuat orang tua mengerti tentang pernikahan yang berkah adalah yang mudah maharnya. Iya, baik. Kalau untuk doanya, alhamdulillah semoga perkara kita dimudahkan dalam hal tersebut. Iya, dan tentunya jangan lupa berdoa supaya hati orang tuanya dibukakan. Ya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ya kalau ada yang datang baik agamanya ya baik akhlaknya. Karena hati orang tua kita berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun bagaimana cara membuat
orang tua mengerti tentang pernikahan yang berkah adalah yang mudah maharnya, ya sebenarnya kita ya tidak perlu mendakwakan yang seperti itu. Cukup kita pengaruhi saja orang tua ya kalau ada yang datang. Yang baik agamanya kita suka, ya dan masalah mahar itu kan bisa kita bicarakan baik-baik dengan orang tua. Kalau tidak bisa dengan bapak, maka bicarakan dengan ibu. Biasanya salah seorangnya itu akan nanti mengalah. Akan mengalah. Apalagi kalau itu lewat jalur ibu. Biasanya bapak akan ikut ibu. Biasanya bapak akan ikut kepada ibu. Walaupun keputusan yang ambil adalah bapak, maka biasanya bapak itu akan ikut kepada sarannya ibu. Maka kita bisa bicara baik-baik dengan ibu kita jika ada yang datang. Jika ada yang datang. Ya semoga dimudahkan dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan sebenarnya juga tidak perlu kita merasa takut untuk tidak laku kalau orang tua pasang uang panai tinggi. Akan ada juga nanti orang yang bisa ya memberikan uang panai seperti yang disebutkan oleh orang tua. Yang penting kita cukup bersabar dan bertakwa kepada Allah. Berdoa kepadanya untuk memberikan yang terbaik. Pasti kita akan diberikan. Pasti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita membutuhkannya. Nabi SAW bersabda, "Innal ma'unata tanzilu minallahi bihasabil mu'nah." Rezeki itu, bantuan itu akan turun dari Allah kepada seorang hamba sesuai dengan kebutuhannya. Kita sekarang walaupun paksa kasih rayu orang tua untuk kurangi uang panai, tapi sebenarnya Allah tahu kita belum butuh suami, belum cocok dan belum tepat waktunya, maka kita tidak akan mungkin bisa dapat. Tapi kalau Allah tahu memang kita sudah butuh, kita ingin hal tersebut, dan Allah tahu kita butuh, kita jujur dalam hal tersebut, ingin menjaga kehormatan, menjaga agama, pasti Allah akan datangkan. Dipastikan itu Allah akan mendatangkan apa yang kita butuh. Wallahu alam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.